Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saat ini yaitu bahasa Indonesia kelas 7 SMP dan MTS. Semangat selalu buat anak-anakku untuk meningkatkan kegiatan belajarnya melalui online. Madrasah hebat dan bermartabat. Masuk ke pelajaran tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Yaitu merupakan sebuah teks berbentuk paragraf yang di dalamnya berisikan penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya sesuai dengan topik bahasan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jelasnya teks deskripsi adalah suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Biasanya, teks deskripsi ini disajikan kepada atau ditujukan kepada si pembaca agar dapat mengetahui topik yang dijelaskan atau digambarkan pada teks tersebut secara terperinci serta jelas. Adapun di sini ciri-ciri teks deskripsi ada 4 ya. Ini ditulis ada 5, ada 4, yaitu 1. Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. 2. Penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik ditulisan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. 3. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Keempat, teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut dengan sangat detail. Dengan keempat ciri tersebut, kita dengan sangatlah mudah mengetahui tentang teks deskripsi tersebut. Oke. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Nah, dari struktur teks deskripsi ini, agar bisa membuat kalian harus memperhatikan strukturnya. Berikut adalah struktur yang bisa dijadikan contoh dalam menulis teks deskripsi. 1. Ada identifikasi. 2. Klasifikasi. 3. Deskripsi. Yang satu di sini, identifikasi, pada bagian ini berisikan pada penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Klasifikasi nomor 2 ialah unsur penyusun yang bersistem dalam kelompok menurut suatu kaidah atau standar yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu bagian deskripsi tersebut berisikan gambaran atau penjelasan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ada 5, yaitu 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Warna dirinci merah, kuning, hijau. Jadi harus terperinci. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat.
Sinonim artinya yaitu persamaan makna, itu sinonim. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Apa itu majas? Majas yaitu gaya suatu bahasa. Mungkin gaya suatu bahasa untuk pemikat atau pemikat si pembaca. Jadi harus berbagai macam gaya, begitu ya. 5. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Apa kata ganti orang? Yaitu benda. Itu kata ganti orang. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Di sini ada 3. Yang pertama, paragraf subjektif, yang artinya yaitu suatu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks tersebut. Yang kedua, paragraf spatial, yang berisikan dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Yang ketiga, paragraf objektif, yang dimana objektif itu dalam teks ini penggambarannya objek digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan dari opini dari penulis itu sendiri. Jadi tidak ada tambahan melainkan apa adanya. Apabila bentuknya sudah itu saja yang diceritakan. Begitu ya ceritanya. Jadi jenis-jenis teks deskripsi ada 3, yaitu 1. Subjektif, spatial, dan objektif. Berikut contoh-contohnya tentang kalimat paragraf teks deskripsi. Yang pertama, contoh paragraf deskripsi subjektif. Ya, ini contohnya bisa dibaca sendiri. Nasi goreng yang dijual Ibu Lut sangat terkenal enak di madrasah. Nasi goreng ini dimasak menggunakan tunggu yang berbahan bakar kayu sehingga aroma khas dengan tambahan daging ayam serta telur yang membuatnya terasa lebih sedap. Walau terbilang terkenal harga satu porsi nasi goreng buatan Ibu Lut tidaklah mahal, kita hanya perlu membayar Rp3.000 untuk satu porsi nasi goreng. Ini contoh paragraf deskripsi subjektif. Berikutnya contoh paragraf deskripsi spatial. Ini contohnya. Mungkin bisa dicontohkan dengan yang lain. MTS Nurul Iman merupakan madrasah baru di Desa Sidlami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, yang terletak di tengah Desa Sidlami. Masyarakat sekitar banyak menyekolahkan putra-putrinya di madrasah tersebut. Karena di samping pelajaran umum, juga tak ketinggalan pelajaran agama demi masa depan akhlak agar lebih baik. Di madrasah ini juga ada hafalan Quran yang menjadi program utama MTS Nurul Iman. Yang ketiga, paragraf deskripsi objektif. Contohnya, bola voli merupakan salah satu olahraga yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regunya terdiri dari 6 orang. Dalam permainan ini setiap regu akan bermain di lapangan serta bersaing untuk mencetak angka dengan menjatuhkan bola ke dalam lapangan lawan. Ini namanya tidak ada pembangunan kata opini. Jadi sudah keaslian dari sebuah karangan tersebut, ya. Itu yang dimaksud tentang contoh. Itu ya contoh-contoh deskripsi. Ada 3 ya, subjektif, ya, spatial, dan objektif. Demikian ya keterangan untuk tema teks deskripsi saat ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.